Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak mau menghitungnya, apalagi mampu membalas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Makanya akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimanullah, mari kita bersyukur dengan memaksimalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita mengikuti sunnahnya, kita akan mendapatkan jalan yang mudah di dunia ini, dan insya Allah juga mudah ketika kita di alam barzah dan akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebaik-baiknya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak dari buku Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf, di mana kemarin telah kita menyelesaikan pembahasan tentang ikhlas dan juga niat. Ikhlas ini adalah inti ya dari sebuah ibadah. Jangan sampai kita beribadah tidak ikhlaskan Allah. Maka namanya niat harus kita kedepankan dengan ikhlas. Meskipun di sana juga ada syarat kedua supaya amal ibadah kita diterima, yaitu al-mutabah, al-ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka dengan ikhlaskan hanya Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, insyaallah amal ibadah kita akan diterima atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang keempat ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fadilatul ilmi wa ta'lim. Fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Ya, keutamaan ilmu dan ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan mengajar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu punya wajib atas setiap muslim. Dan ini juga mencakup muslimah. Maka dengan sabda ini kita memiliki kewajiban, siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam umur apapun, kita tetap diwajib untuk menuntut ilmu. Makanya orang Arab mengatakan, udlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kepada liang lahat. Maka akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimahullah, kita berusaha memenuhi panggilan ini karena ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan ilmu pertama adalah bahwasanya orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Sebagaimana kita ketahui pada zaman beberapa tahun yang lalu, ada seorang ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, meskipun dia memiliki kekurangan, tetapi dengan ilmu dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan semoga juga Allah akan meninggikan derajat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak contoh-contoh dengan ilmu ini seseorang ditinggikan. Atau kalau kita melihat pada zaman Rasulullah SAW, seperti Bilal bin Rabah,
ketika Bilal bin Rabah ditakdirkan oleh Allah di awal menjadi seorang budak, tetapi karena memiliki ilmu, mengetahui bahwasannya Allah adalah Ahad, Esa, Tunggal, maka Allah tinggikan dia menjadi seorang sahabat, bahkan menjadi muadzin Rasulullah SAW. Ini adalah suatu kepastian. Meskipun kita tahu bahwasannya derajat tinggi tidak identik dia orang kaya. Derajat tinggi bukan identik dia orang yang punya kekuasaan, tidak. Tetapi derajat tinggi adalah orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian di antara keutamaan ilmu bahwasanya orang yang berilmu itu akan dibedakan dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya adalah beda. Ini suatu pertanyaan dan jawabannya pasti beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti beda. Dan ini adalah salah satu keistimewaan. Allah memberikan batasan, pembeda, furqan. Ini adalah orang berilmu dan ini orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan orang yang berilmu atau keutamaan ilmu adalah bahwasanya orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberi pemahaman agama ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, atau barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut mendapatkan kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi kebaikan bukan identik dengan pangkat, derajat, atau titel, atau kekuasaan, tidak. Tetapi hakikat kebaikan di sisi Allah yang sebenarnya Dia memiliki pemahaman agama. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini hanya untuk satu tugas, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Maka dengan cara kita memiliki ilmu, menuntut ilmu, memiliki pemahaman ilmu, maka otomatis tugas yang utama ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dia akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan kebenaran, dan akan diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala hidayah. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, ingat, jangan sampai kita memahami kebaikan itu identik dengan duniawi, tidak. Tetapi kebaikan ini identik dengan keridhaan Allah, dan di antaranya orang ini akan dipahamkan kepada agama. Makanya tatkala ada orang di perjalanan dalam menuntut ilmu, dia mendapatkan lika-liku, dia mendapatkan kendala, mendapatkan hambatan, ingat, ini bukan berarti melemahkan semangat kita, melemahkan usaha kita, tidak. Karena ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ilmu adalah ilmu jalan mudah menuju surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimanallah. Setiap insan, setiap orang menghendaki surga. Setiap manusia yang diciptakan di dunia ini menghendaki dia masuk surga. Dan ternyata Allah dan Rasulnya telah memberikan kemudahan, di antaranya Rasulullah mengabarkan dengan menurut ilmu kita akan dimudahkan masuk surga.
Maka jangan sampai kita melihat ketika kita melakukan perjalanan menuntut ilmunya, sulitnya, susahnya, kendalanya, duri dan seterusnya. Dinasihatin oleh guru, dimarah oleh guru, dihukum oleh guru, terus kita mundur, kita berkecil hati, jangan. Tapi kita lihat ke depan, dengan kita menuntut ilmu, kita akan dimudahkan masuk surga. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tidaklah Allah menciptakan kematian dan kehidupan melainkan apa? Untuk menguji kalian, siapa yang paling baik keamalan kalian. Maka ketika kita diuji, ketika kita diberi kendala, ini apa? Ini ujian supaya kita menjadi yang lebih baik. Maka mari kita harus selalu mohon kepada Allah diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Tapi qadarullah masyaallah, kalau kita mendapatkan kendala, ingat, jangan melihat pahit getirnya menuntut ilmunya, tapi kita lihat kenikmatan, lezatnya, manisnya kalau kita dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kalau kita melihat perjalanan orang-orang dahulu, seperti Salman Al-Farisi, dia adalah salah seorang anak bangsawan, tetapi karena hidayah Allah, dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, menginginkan hidayah dari Allah, menyusuli perjalanan yang sangat jauh dan mendapati lika-liku, mendapati kendala, tetapi atas izin Allah, ya, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu. Dan akhirnya apa? Dia menjadi seorang sahabah yang masyhur, sahabah yang memiliki ide-ide briliannya karena kecerdasan izin Allah. Dan insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, semoga dia juga termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu dipahami pula bahwasanya kita tahu surga diliputi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka ketika kita meniti jalan ternyata tidak kita sukai, ingat dan ingat, ini adalah proses supaya kita menjadi ahli surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjadikan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang perlu kita pahami bahwasanya jalan mudah menuju surga adalah semua harapan kita. Maka mari kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan, supaya kita diberi keistiqomahan, ya, sehingga dengan itu kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadiri majelis ilmu, kita harus menghafal, kita harus murajaah, dan kita harus mengamalkan apa yang kita miliki sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri, yaitu bahaya mengambil ilmu dari orang lain, sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduri nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama fa idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bi khairi ilmin fadallu adallu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu langsung dari dada manusia, tetapi dia akan mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Tetapi perlu diingat, ya, maka Rasulullah melanjutkan, maka jika tidak ada lagi seorang alim pun, manusia akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, mereka dimintai fatwa, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Makanya mari, ya, kita berusaha menuntut ilmu ini di majlis yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Karena perlu dipahami, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ubadah bin Samit ketika ditanya tentang hadis ini, beliau menjawab, aku beritahukan kepada kalian, ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia adalah khusyuk. Jadi ilmu yang pertama kali dicabut Allah adalah khusyuk. Karena ketika khusyuk itu tidak ada pada diri seorang muslim dan muslimah, maka ibadah pun akan hambar, hanya menggugurkan kewajiban,
hanya melepaskan kewajiban, dan ini adalah salah satu kesalahan. Tetapi kita perlu ingat, kita sholat, kita ibadah, kita melakukan ketaatan bukan menggugurkan kewajiban. Ini adalah kewajiban kita, dan ini adalah apa? Keharusan yang kita harus lakukan, dan ini adalah kebutuhan kita. Karena ingat, dengan kita beribadah ikhlas karena Allah, dengan dasari khusyuk karena Allah, maka iman kita akan bertambah. Tapi apabila kita tidak khusyuk, kita tidak menginginkan keridhaan Allah, maka ya seakan-akan itu adalah rutinitas belaka dan tidak membekas apapun di hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Makanya dengan terjadinya penyelewengan, kesesatan di sana sini, orang yang tidak punya ilmu diangkat, ini adalah salah satu bahaya. Jangan sampai kita mengambil ilmu kepada ahli bid'ah. Kita jangan sampai mengambil ilmu dari orang-orang yang bukan ahlinya. Jangan sampai kita mengambil majlis-majlis ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ingat, ya, Ibnu Mas'ud berkata sebagaimana ada di buku, ya, sungguh ada segolongan kaum yang membaca Al-Quran. Coba bayangkan baca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Andai saja bacaan itu masuk dalam hati, terhunjam ke dalamnya, pastilah ia bermanfaat. Makanya akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimullah, ya mari kita menuntut ilmu sesuai dengan manhaj Rasulullah. Kita mengambil ilmu yang dalamnya Al-Quran dan ada sunnah as-sahihah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman salafun as-salih. Karena dengan itulah kita akan menjadi orang yang memiliki ilmu bermanfaat, karena ilmu bermanfaat yaitu adalah ilmu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai pemahaman salafun soleh, dan yang bisa diamalkan dan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita sampaikan. Kurang lebihnya maaf, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.